Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita yang hadir beribadah pada pagi hari ini bersuka cita karena hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita rindukan perjumpaan dengan Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami boleh diberi kembali nafas kehidupan kami di hari yang baru. Semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang menghadap ke tahta Maha Kudus-Mu dengan penuh ucapan syukur sebab kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji-muji Engkau pada pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu agar supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mempersembahkan ibadah kita yang terbaik bagi Tuhan. Bersama saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita rindukan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. 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 Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Ubah hatiku, celikan kami Tuhan, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Kami sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Mari kita satukan hati berdoa menyambut berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan di pagi ini, biarlah melalui nyanyian pengantar kami tadi, Engkau telah melunakkan hati kami supaya bagaikan tanah yang subur, di sanalah benih firman-Mu ditaburkan, pasti berakar, akan tumbuh kuat dan menghasilkan buah seturut dengan yang Tuhan rancangkan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya kami semua beroleh berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, di renungan kita pagi ini saya berikan judul berkat yang tidak tertukar. Kita akan membaca kitab Esther, cuma saya membimbing kita, konsentrasi kita bukan pada tokoh Esther, tetapi pada tokoh Mordekai yang juga pemeran penting di dalam cerita yang ada dalam kitab Esther ini. Mari kita baca Esther pasal 6 ayat 1 dan 2. Demikian sabda Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar atau bersiasat membunuh Raja Ahasiweros. Kita baca tentang kisah itu di pasal 2 ayat 21. Demikian, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Ayat 22, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya atau melanjutkan berita itu kepada raja atas nama Mordekai. Nah, kita lanjutkan pasal 6 tadi. Sesudah dibacakan lembaran negara tadi, ayat 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab biduanda raja yang bertugas pada baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Nah, itu jawaban daripada ajudannya. Ayat yang ke-10 kita lompati. Ayat 4 sampai 9 nanti saya kisahkan dalam bentuk ringkas. Ayat 10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saya kasih ringkasan ayat sebelumnya. Waktu tadi malam raja itu tidak dapat tidur, kepadanya diperdengarkan berita negara tentang jasa Mordekai di masa lalu, sehingga raja luput dari pembunuhan terencana oleh Bigtan dan Teres. Besok harinya Haman datang ke istana, yang memang si Haman ini sedang melancarkan suatu politik busuk, hendak membinasakan Mordekai dan seluruh orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Persia waktu itu. Nah, ketika raja melihat Haman, dipanggilnya, lalu ditanya kepada Haman sebuah pertanyaan. Haman, jika raja berkenan atas seseorang yang dia telah berjasa kepada kerajaan atau kepada raja, apa yang harus diberikan kepada orang itu? Lalu Haman yang sudah besar kepala, yang sudah pede banget gitu ya, dia sudah kegeeran bahasa kita. Mungkin yang dimaksud raja siapa lagi itu kalau bukan saya, kira-kira gitu, yang berhak mendapatkan penghargaan itu. Lalu dia menjawab, oh, kepada orang seperti itu Tuan Raja,
Kepadanya dipakaikan pakaian kebesaran, pakaian kerajaan. Dia dinaikkan ke kereta kuda kerajaan. Lalu dia akan diarak atau konvoi keliling kerajaan untuk diumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dialah yang telah berkenan mendapatkan penghargaan tertinggi daripada raja. Lalu Raja Mordekai memberikan jawaban. Lakukanlah seperti usulmu itu kepada Mordekai. Wow. Dia kecele saudaraku. Dia pikir kepada dirinya, ternyata kepada Mordekai. Yang nama itu sudah terngiang-ngiang di dalam pikiran raja sejak tadi malam. Orang ini berjasa besar. Jadi sebetulnya dia hanya bertanya kepada Haman, bukan untuk diri Haman yang dimaksud oleh raja itu, melainkan untuk Mordekai yang sudah raja sangat, wah orang ini sangat berjasa besar, aku harus membalas kebaikannya, kira-kira gitu. Lalu saudaraku, si Haman yang sudah bersiasat buruk pulang ke rumahnya dengan kecewa, bercerita kepada keluarga dan orang-orang kepercayaannya dengan sendada sedih. Kemudian ketika dia kembali lagi kepada raja, disuruhlah dia melaksanakan yang telah diusulkan dia tadi kepada Mordekai. Mordekai, hari itu menjadi hari yang penuh luar biasa. Karena dia dipakaikan pakaian kerajaan, padahal dia seorang pendatang, seorang Yahudi. Ini pun sebuah kebenaran. Di mana saja kamu orang benar, kalau Allah mengangkatmu tidak ada halangan, saudaraku. Mordekai adalah orang Yahudi. Negara ini adalah negara Persia yang juga sudah menaklukkan Babel. Menjadi kerajaan yang besar. Di sana pun Mordekai ditinggikan, saudaraku. Mendapatkan berkat. Renungan kita ini kan tadi judulnya berkat Tuhan tidak tertukar. Mari kita petik satu pelajaran pertama. Dari kisah Mordekai di Persia ini, kita temukan prinsip penting Bapak Ibu. Sekali lagi, prinsip penting. Bahwa tidak ada taburan yang baik yang tidak akan kita tuai. Tidak ada perbuatan baik yang hilang percuma menguap di angkasa ini. Semua perbuatan baik akan kembali kepada kita. Kepada kita dan anak cucu kita. Sebab di Mazmur 112 dikatakan ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan di ayat 2 langsung dikaitkan, anak cucunya akan perkasa, angkatan orang benar diberkati oleh Tuhan. Jadi prinsip benarnya adalah taburan yang baik akan kembali menjadi hasil atau panen yang baik kepada kita. Dan tidak akan pergi kepada pihak yang lain. Kalau kita lah yang berbuat baik itu kepada pihak kita lah Tuhan akan mengarahkan berkat yang disediakannya itu, saudaraku. Ini prinsip pertama. Tidak ada yang sia-sia. Sama-sama katakan tidak ada yang sia-sia. Terus semangat berbuat baik Bapak Ibu. Terus menabur kebaikan dimanapun. Minggu kemarin saya khotbah di gereja kita Avia Cemara, saya bilang, taburan kita itu tidak mesti uang. Taburan kita itu bisa juga senyum. Taburan kita itu bisa juga keramahan. Taburan kita itu juga bisa dukungan. Taburan kita itu bisa juga usul yang baik. Memberikan kesempatan kepada orang, mengampuni, semua yang baik. Tidak hanya uang, saudaraku. Semua perbuatan yang baik pasti kembali kepada kita. Pernah juga saya khotbahkan pengkhotbah 12 ayat 1 di situ dikatakan, lemparkan rotimu ke air atau sungai, engkau akan mendapatkannya kembali. Secara logik saudaraku, kalau roti yang di tangan kita lemparkan ke sungai, dia akan hanyut atau menjadi larut di dalam air itu dan tidak ada lagi roti itu. Tetapi Alkitab memberikan jaminan. Raja Salomo mengatakan kebenaran yang tidak mungkin meleset, saudaraku. Salomo berkata, lemparkan rotimu ke air, engkau akan mendapatkannya kembali. Perbuatan baik tidak pernah sia-sia, saudaraku. Prinsip kedua dari kisah tadi, saudaraku, saya mau berkata bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada lagunya itu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Maksudnya gini, kita hubungkan langsung kepada kisah Mordekai ini. Sekiranya ketika perbuatan baik Mordekai dahulu, entah berapa tahun yang lalu itu, langsung pada waktu itu juga diberikan kepada dia penghargaan, maka mungkin reward yang dia terima mungkin piagam, cincin mungkin, atau mungkin harta pemberian raja mungkin. Tidak sebesar yang sekarang. Sebab besarlah berkat yang diberikan oleh Raja Ahasiweros sekarang ini kepada Mordekai. Kenapa? Karena raja memang sedang memikirkan untuk mencari seseorang yang akan didudukkannya menjadi seorang pemimpin aplikasi manajemen kerajaan, kepemimpinan kerajaan di bawah dia. Yang dia telah dapati seorang Haman tidak dapat dipakai, kira-kira gitu. Saudaraku, maka Tuhan mengizinkan pada malam hari itu Raja Ahasiweros tidak dapat tidur. Sehingga tersingkap dan muncullah ke permukaan diangkat tentang seorang yang berjasa kepadanya. Dan sekarang kepadanya dianugerahi berkat, bukan saja hadiah, tapi dia menjadi orang pemangku kepemimpinan kerajaan yang tertinggi di bawah raja, saudaraku. Luar biasa. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau dulu itu diberikan, mungkin hanya sekedar pemberian-pemberian. Tetapi sekarang bukan saja untuk Mordekai. Hadiah raja ini, pemberian raja ini, penganugerahan raja ini, kemudian berguna bagi seluruh orang Yahudi. Karena kemudian Mordekai lah yang menjadi orang yang dekat dengan raja. Dan kemudian nanti memang akan tersingkaplah semua bukti-bukti. Ada bukti-bukti yang sudah ditangkap gitu oleh raja melalui penyingkapan yang diberikan oleh Ratu Esther. Maka sekarang si Haman itu diketahui seorang yang busuk. Dia sebetulnya tidak kita baca tadi, si Haman ini sudah mendirikan satu tiang di mana si Mordekai yang dibencinya ini akan disulakan atau digantung. Dan saudaraku, sesudah peristiwa Mordekai ini diarak keliling sebagai seorang yang besar di kerajaan itu, nanti si Haman itu sendirilah yang digantung atau disulakan di tiang sula yang dia sediakan sendiri. Saya mau berkata, saudaraku, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Kadangkala dia tunda ke depan untuk memberikannya pada waktu yang tepat. Pelajaran berikutnya adalah lakukanlah terus perbuatan baik. Ayo semangat berbuat baik. Banyak orang jahat di dunia ini, jangan kita ikuti, jangan tertular kita perbuatan jahat. Tetap perbuatan baik. Standar operasional orang Kristen. Prinsip kokoh yang tidak bisa luntur. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Dahulu itu Dahulu itu Mordekai berbuat baik kepada penguasa Raja Persia yang sebenarnya sedang menawan mereka. Mereka di sana menjadi budak-budak, saudaraku. Tetapi perbuatan baik tidak perlu pilih-pilih orang. Mordekai berbuat itu dengan tulus, saudaraku. Dan sekarang dia mendapatkan berkat yang besar. Tuhan yang membalaskan itu kepada dia pada waktu yang tepat. Kesimpulan terakhir daripada renungan ini adalah baik berkat yang terbaik adalah dari Tuhan. Yang kedua, baik waktunya, waktu yang terbaik untuk kita menerima panen atas perbuatan baik kita adalah Tuhanlah yang mengatur waktu yang terbaik. Tugas kita tetap konsisten, terus-menerus melanjutkan perbuatan baik di mana-mana. Semangat Bapak Ibu, dukung pelayanan yang baik, dukung segala misi Allah, misi kerajaannya melalui apa yang ada di hadapan kita, saudaraku, melalui gereja kita, melalui gerakan-gerakan sosial. Dukung semua perbuatan yang baik. Perhatikan orang-orang sekitar kita. Jangan curang, jangan pernah menipu orang. Lakukan yang baik, tanam yang baik, bagikan yang baik, tabur yang baik, tebar lebih banyak lagi. Saya percaya berkat terbaik dari Tuhan, waktu terbaik dari Tuhan. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menabur yang baik. Dan kita pun dapat yakin Tuhan tidak pernah membuat berkat tertukar. Kalau itu untuk kita,
pastilah untuk kita dimanapun kita sedang berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendapatkan renungan dari kisah Mordekai tentang perbuatan baik dia yang tidak segera mendapatkan reward pada waktunya, melainkan tertunda ke masa waktu-waktu kemudian, tetapi pada konteks dan waktu yang tepat Tuhan mengatur itu sehingga Raja Ahasiweros bukan saja lagi sekarang memberi hadiah, tapi memberi kebesaran kerajaan kepada Mordekai yang telah berjasa bagi kerajaan dan bagi raja. Dari pelajaran ini biarlah Engkau terus mengobarkan semangat kami, menolong kami agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Terus berbuat baik, sebab setiap perbuatan baik kami tidak pernah terbuang dengan percuma. Inilah doa dan keyakinan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah pagi kita ini. Kita buka hati kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia, engkau penuh dengan damai sejahtera. Lanjutkanlah kegiatanmu sepanjang hari ini, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.